Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dulu. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Hari ini yang izin di kelas online Mbak Tri, siapa namanya? Tri Damayanti kalau nggak salah. Mas Faik, halo Mas Faik. Iya, Bu. Halo, ya. Halo, Bisa Bu. dengar suara saya ya? Terdengar, Bu. Cukup jelas. Ya. Mas Muhammad Handi, Ya, halo Bu. Terdengar jelas. Mas Deniar Arjun, halo. Halo, halo. Pak, Bisa on cam Mas? sebentar, sebentar. Lampunya saya redupin jadi nggak itu kelihatan. Gak apa-apa. Soalnya kan saya nanti takutnya lupa. Kan dulu udah pernah masuk ya. Lupa wajahnya maksudnya. Mas sudah ngerjakan tugas yang kemarin? Yang mana, Bu? Mulai dari presentasi. Kalau Ah, presentasi kan dulu yang presentasi mind mapping kan sudah. Ya, iya, yang analisis itu. analisis belum ya? Belum, belum. PowerPoint sudah membuat? PowerPoint. Sudah, sudah. Sudah. Nanti presentasi Mas ya? Oh iya, iya. Oke. Kemudian yang di sini ada Mas Roga. Iya, Roga Tianus. Ananda Prayogi. Sama satunya Mas siapa tadi? Dwiki Maulana. Sekarang tanggal 24. Oke, oke, oke. Mau materi dulu atau presentasi dulu? Materi dulu ada ya? Ya, oke. Mas itu nanti kalau misalkan ngomong itu ya, mic-nya di situ ya, saya taruh di situ. Ini depan, di depan. Ya, saya. Jadi hari ini eh, Bu Yuyun mau menganalisis juga ya iklan pakai teori semiotika. Bagaimana caranya? Ini pakai satu dulu ya. Kalau langsung 3 tokoh nanti nggak cukup. Maksudnya kan berbeda ya. Jadi saya bikinkan untuk satu pertemuan satu sekarang minggu kelima. Ya Mas ya. Minggu kelima berarti ada 6, ada 7 nanti yang 6 7. Yang keenam kita pakai untuk satu semiotika yang lain, teori semiotika yang lain, kemudian yang ketujuh untuk persepsi. Kan dulu kan kepontong libur Ramadan ya Mas ya. Ya jadi nanti dipenuhkan yang 7 sebelum ujian akhir semester gitu ya. Oke, jadi yang pertama ini adalah hadirnya Gojek ya. Atau Gojek itu apa Mas? Gojek itu apa Mas? Halo, jasa apa?
Hmm. Iya, aplikasi daring ya Mas ya. Bisa nggak menyediakan layanan untuk memesan ojek ya? Yang bisa diunduh di mana? Ya, di gawai atau telepon genggam Android ya, ataupun apa? Apple apa iOS ya istilahnya. Oke, jadi nanti contohnya itu ya iklannya. Yang pertama ini adalah semiotika dalam iklan. Bagaimana sih semiotika dalam iklan itu? Ya, jadi kalau kemarin semiotika itu ilmu tentang tanda, maka semiotika di sini akan membahas bagaimana cara kerja tanda gitu ya. Jadi kita itu menganalisis cara bantunya pakai ilmu semiotika gitu. Waalaikumsalam, silakan. Ini namanya Mas. Mm-mm. Duduk sebelah sini ya Mas ya. Saya ingatkan kembali, iklan adalah pesan persuasif dan pesan di dalam iklan memiliki makna. Iklan adalah pesan persuasif. Persuasif artinya mengajak. Mengajak apa, Mas? Mengajak untuk melakukan suatu tindakan. Mengajak sesuai apa yang ditawarkan. Terus apa lagi? Sudah ya, itu ya. Cukup menjawab. Iklan adalah pesan persuasif. Kemudian dan pesan di dalam iklan memiliki makna. Berarti pesannya sendiri itu ya. Di dalam pesan itu ada yang namanya makna. Diingat-ingat ya. Makna itu berada dalam mana kalau di iklan? Berada di dalam pesan. Kemudian wujud visual dalam iklan memiliki keunikan tersendiri yang berfungsi untuk menarik para perhatian masyarakat untuk melihat iklan tersebut. Wujud visual, berarti terlihat ya. Dalam iklan memiliki keunikan tersendiri, berarti ada karakternya tersendiri. Kemudian menjadi daya tarik gitu ya. Kalau unik pasti akan menjadi perhatian pada masyarakat untuk melihat iklan tersebut. Suara saya jelas nggak, Mas? Sampai situ? Kurang keras. Tujuan dari iklan yaitu mampu untuk menyampaikan pesan. Sama ya, iklan adalah pesan persuasif. Cuman tujuannya di sini, tujuan dari iklan yaitu mampu untuk menyampaikan pesan atau sebuah representasi yang ada ke dalam benak audiens atau konsumen. Ada yang tahu di sini maksud dari representasi? Apa? Namanya siapa, Mas? Samin? Ananda Prayogi. Mewakilkan apa? Mewakili suatu hal ya. Nggak dengar ya, Mas? Dipakai Mas itu, Mas. Sudah nyala? Dipencet dulu. Ya, diulangi ya. Udah, representasi adalah Jadi menurut saya representasi itu adalah
apa ya, sebuah hal yang bersifat kayak mewakili apa yang ada di benak atau di pikiran target audiens atau konsumen. Iya, gitu ya. Jadi kalau sudah dikaitkan dengan istilahnya iklan ya, jadi representasi itu sendiri adalah berbicara tentang sesuatu yang mempunyai sebuah makna ya pada orang lain atau mungkin pada dunia, bahkan menggunakan bahasa dengan cara mengatakannya, atau jadi representasi itu adalah produksi makna ya melalui bahasa. Ya banyak wujudnya. Bisa representasi itu bisa diartikan dengan merekam ide atau pengetahuan dalam beberapa cara ya, macam-macam gitu. Jadi intinya mewakili ya Mas ya. Iya. Representasi itu mewakili. Kemudian ini adalah kita nanti itu mengambil satu contoh iklan, kemudian ini teorinya pakai teori semiotika Charles Sanders Peirce gitu ya. Yang kemarin pakai ini siapa? Peirce. Mas Roga ya? Mas Roga pakai siapa? Oh, Ferdinand. Sing pakai Charles Sanders Peirce siapa? Gak ada. Karena saya kayak ini. Mas Ananda Prayogyo. Iya. Iya kayaknya. Tapi Kayak pikiran saya masyarakat. ya kayak ada satu siapa gitu. Saya ingat-ingat kayaknya ada. Ya, jadi ini ya teori semiotika Peirce itu tokoh yang melahirkan aliran besar dalam ilmu semiotika dengan melahirkan aliran pragmatis dalam semiotika. Ini ada yang namanya teori segitiga makna ya. Kalau kalian misalkan mau cari di internet ada ini, teori segitiga makna. Ini isinya seperti ini. Jadi tanda itu di sini dikatakan atau dimaknai itu merujuk pada seseorang gitu ya. Kemudian menghasilkan suatu tanda. Agak membingungkan sih karena tidak ada papan tulis ya Mas Yo di sini ya. Ya ada sih, cuman ya apa itu. Jauh sekali kameranya nggak kelihatan nanti. Nggak kelihatan ya Mas ya dari situ ya kayaknya ya. Pelan-pelan aja ya, supaya nggak bingung. Soalnya ini sedikit rumit cara menjelaskannya kalau tidak benar-benar disampaikan dengan rinci ya. Jadi berbicara mengenai tanda itu, tanda dan makna itu adalah tentang sebuah objek yang membuat kita berpikiran tentang representasi itu tadi, gitu. Yang dikatakan seseorang di sini itu yang menghasilkan tanda, gitu ya. Siapa yang menghasilkan tanda? Orang. Nah, kemudian tanda yang dihasilkan itu dinamakan interpretan atau interpretasi itu apa, Mas? Oh, menginterpretasikan. Berarti Menggambarkan. menggambarkan. Menilai, Berasumsi, Bu. Membuat kalau menilai asumsi. bisa nggak? Bisa menilai. Ya gitu ya. Jadi tanda yang dihasilkan itu dinamakan interpretan. Kemudian tanda itu menunjukkan sesuatu yang dinamakan objek, gitu ya. Jadi ada saling intinya keterkaitan antara tanda, objek, dan interpretan. Ini adalah bagaimana cara kita nanti menganalisis
Jadi ada tanda, ada objek, kemudian kita menginterpretasi gitu ya. Bukan seperti ini, bukan misalkan mencari iklan, tandanya apa, kemudian objeknya apa, interpretasinya bagaimana, tidak ya. Jadi posisinya kita itu nanti sebagai ya penilai, cuman ada tanda yang ditunjukkan dari seseorang, dari si pembuat melalui objek, kemudian diinterpretasikan gitu ya. Kemudian apabila ketiga elemen itu berinteraksi dalam benak seseorang, maka muncullah makna tentang sesuatu yang diwakili oleh tanda tersebut. Gitu. Bingung ya? Saya juga. Makanya nanti kita langsung ke objek ya, maksudnya ke iklan, biar nggak bingung. Kemudian, jadi interpretasi di sini itu adalah proses pemberian penafsiran, kemudian pendapat, apalagi kesan atau pandangan teoritis terhadap sesuatu upaya untuk menjelaskan makna, gitu ya. Jadi interpretasi itu untuk menjelaskan makna. Sampai sini bisa dipahami? Kalau bingung boleh tanya ya. Sebelum kita masuk ke contoh. Ini ada studi semiotika. Kita coba ya. Kita lihat ini linknya. Gini aja. Iya, kita lihat ya. Jadi ini contoh iklan yang Bu Yun ambil. Mungkin kenapa Bu Yun mengambil ini? Karena yang pertama, Gojek ini kan istilahnya ya nggak baru naik status ya, cuman kebetulan kalau dulu kan sering di pas waktu Bu Yuyun kuliah itu yang dibahas itu kayak iklan-iklan rokok gitu ya. Kalau sekarang kan lagi istilahnya Gojek ini atau layanan untuk memesan ojek pertama ini kan pakai aplikasi daring ini kan statusnya naik ya. Kemudian juga dikenal kreatif dalam membuat iklan. Kemudian gak jarang iklan yang mereka buat itu baik di media cetak maupun daring itu mengundang decak kagum dan gelak tawa gitu ya. Istilahnya banyak sesuatu yang diparodikan. Ya, kita coba lihat dulu ya. Ini adalah iklan Gojek versi Kamu Gozali tahun 2018. Itu ada yang versi Kunti, ada yang Jojek, kemudian apa lagi ya? Billboard cerita pendek, terus baliho karangan bunga, macam-macam ya. Ini yang saya ambil yang versi Kamu Gozali gitu ya. Bentar. Kita lihat dulu. Nanti kita lihat berulang-ulang ya. Biar Topan desu. Hah? Ini Gojek versiku. Kalau versimu? Oke. Bentar, kita kembali ke sini. Udah ya. Sekilas tadi iklannya sudah kalian tonton. Memang harus berulang-ulang gitu ya. Jadi biar alur ceritanya mengerti apa yang terjadi di situ mulai dari awal sampai akhir. Yang pertama, ini saya buat rumusannya dulu ya. Jadi Bu Yuyun di sini tuh maksudnya itu tadi kan iklan Gojek versi Kamu Gozali itu kan menceritakan tentang kehadiran Ghazali ya di tengah-tengah kehadiran orang yang sedang bersantai gitu ya. Orang ngapain itu tadi?
Tadi orangnya ngapain? Semacam di warung. Heeh, sedang bersantai gitu aja ya. Terus eh, kemudian pemilihan tokoh utama dalam iklan ini itu namanya Ghazali yang diparodikan. Diparodikan itu diapakan? Dikome, dikomedikan. Jadi membuat parodi itu semacam membuat sesuatu menjadi lucu ya. Iya, betul. Diparodikan dari kata Gozira dan sosok Gavan yang merupakan ikon lawas. Jadi ada ini kayak ada yang namanya Gavan ini sosok lawas ya. Jadi di iklan sebelumnya itu ada ini, sudah ada ini. Gavan ini ya. Sudah itu. Identifikasi visualnya itu dulu ya. Sementara itu dulu secara garis besarnya. Kemudian kita analisis iklan dengan teori semiotika, teknik pengolahan dan analisis data. Nah, jadi teori semiotika ini digunakan untuk pengelolaan dan analisis data gitu. Jadi kita itu belajar tekniknya pakai ini gitu ya. Yang digunakan dalam analisis semiotik Peirce gitu ya. Jadi iklan dianalisis pakai ini. Yang tadi ya, ini ya, tanda, objek, dan interpretan. Nah, seperti ini. Pertama, tadi ada yang namanya nilai kepahlawanan. Maksudnya gimana ini? Kepahlawanan itu bagaimana? Menurut saya ketika kita mengalami satu kendala, tapi dengan adanya Gojek itu jadi sebuah solusi. Jadi bisa menolong kendala itu tadi. Kayak misalkan tadi apa ingin karena lapar akhirnya karena adanya Gojek itu jadi penyelamat, jadi solusi karena ya dia akhirnya bisa pesan makan secara langsung tanpa harus datang ke restoran, kurang lebih seperti itu. Dia bisa pesan makan tanpa harus apa? Tanpa harus datang ke restoran secara langsung. Ya. Terus apalagi? Berubahnya pengemudi Gojek menjadi sosok Gavan ya. Jadi alurnya ada 3 itu tadi. Hadirnya pengemudi Gojek dulu, kemudian berubahnya pengemudi Gojek menjadi sosok Gavan. Kemudian pada saat Ghazali menjadi pelanggan Gojek gitu ya. Berarti kalau pada saat Ghazali menjadi pelanggan Gojek itu berarti di dalam Gojek itu ada apanya? Nah, betul. Gitu ya. Ada yang sesuatu yang ditawarkan, jadi baru ya. Kemudian ini yang pertama ini satu aja ya, satu-satu ya. Hadirnya pengemudi Gojek. Setelah diteliti dalam setiap adegan tersebut itu kan terdapat nilai-nilai kepahlawanan ya. Dalam iklan Gojek versi Kamu Gozali itu yaitu hadirnya pengemudi Gojek di saat kerusuhan berlangsung ya enggak? Jadi saat kerusuhan berlangsung itu mempunyai sebuah maksud yaitu melawan Ghazali tadi yang membuat rusuh di sekitar warga yang sedang bersantai di sekitar area gubuk. Betul ya? Dan nilai kepahlawanan yang ada dalam makna tersebut berarti apa? Nilai apa? Ada nilai rela berkorban? Hah? Ya, kemudian nilai rela berkorban itu kan nampak ya di iklan itu. Karena apa tadi? Seorang pengemudi Gojeknya bagaimana? Oh ya,
Nanti ya itu ya di pengemudi Gojeknya Gavan itu ya. Ini yang pertama dulu yang nilai rela berkorbannya itu tadi. Jadi nilai berkorban maksudnya di sini itu kan nampak dalam iklan ini karena seorang pengemudi Gojek telah rela mengorbankan dirinya ya untuk menciptakan rasa aman kepada warga sekitar dan untuk menjinakkan seekor gozali tadi yang ukuran badannya jauh lebih besar daripada sang siapa? Pengemudi ya. Kemudian yang kedua berubahnya pengemudi Gojek menjadi sosok Gavan. Jadi kayak cerita ya Mas yo, tapi memang seperti itu sih. Jadi berubahnya pengemudi Gojek tadi menjadi sosok Gavan itu tadi bagaimana? Bermaksud untuk apa? Melawan siapa? Melawan Ghazali dengan kekuatan yang setara ya. Maksudnya hal ini tuh bermaksud untuk membantu para siapa? Warga sekitar ya. Merasakan rasa kebebasan misalkan. Gitu ya. Jadi ada rasa kepahlawanan itu yang ditunjukkan ya. Lewat tindakan heroik. Waduh. Ya heroik ya Mas ya, oleh pahlawan ya. Untuk membela sesama ya. Kemudian jadi tindakan heroiknya tadi dibuktikan sama pengemudi Gojek. Dengan berubah dirinya menjadi siapa? Menjadi Gavan. Gitu. Ini baru pembahasan nilai kepahlawanan ya. Jadi kan judulnya tadi Bu Yun kan membahas representasi nilai-nilai kepahlawanan di dalam iklan Gojek pakai teori semiotikanya. Pakai Pierce tadi ya. Kemudian yang ketiga, pada saat Ghazali menjadi pelanggan Gojek, maaf. Dilihat dari potongan setiap scan-nya tadi ya, Mas. Iklan tadi menunjukkan bahwa awalnya bagaimana? Kan semua orang takut ya. Kemudian sampai ada seorang pengemudi Gojek yang merubah diri menjadi Gavan. Tapi di samping itu gimana, Mas? Masih ada apa? Beberapa apa? Pengemudi Gojek yang melayani Gojek dengan apa? Senyuman dan dia tidak takut sama Ghazali ya. Ghazali itu Godzilla itu loh. Kemudian hal ini dibuktikan bahwa adanya nilai apa, Mas? Rela berkorban tadi sama keteladanan dalam iklan ini muncul sebagai apa? Contoh yang apa, Mas? Pengemudi yang bagaimana? Iya, tetap melayani, kemudian tidak apa? Membeda-bedakan semua pelanggan, ya. Selalu tersenyum dan menganggap semuanya adalah setara ya, karena tidak membeda-bedakan. Jadi tidak membeda-bedakan pelanggan dalam iklan ini dapat dinilai bahwa ada munculnya nilai kesetaraan, gitu. Kemudian kan tadi Ghazali itu ya hadir ya, dengan sosok yang terlihat menyeramkan, ya enggak? Menyeramkan dalam tanda kutip ya, karena kan sebenarnya enggak terlalu seram ya kan, karena parodi ya. Tapi mitra Gojeknya bagaimana? Tadi loh yang dipanggil sama Godzilla tadi, masih senang ya, masih terlihat senang dalam melayani para pemesannya. Kemudian keinginan berkorban itu juga muncul karena ada keadaan apapun situasinya, mereka selalu berusaha untuk apa? Mengorbankan dirinya untuk kepentingan siapa? Pelanggan. Terus apa lagi, Mas? Mungkin dengan adanya driver Gojek itu meskipun dia datang tetap memberikan kepuasan dan pelayanan yang baik, terbaik untuk si Gojek. Ya, betul gitu ya. Jadi, walaupun pada mulanya pandangan masyarakat terhadap Ghazali itu sangat buruk, tapi para mitra Gojek tetap melayani dengan senang hati ya. Kemudian hal ini juga mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan
Jadi siapapun pelanggannya dihadapi oleh para mitra Gojek itu, mereka akan tetap melayani kita dengan sebaik mungkin. Gitu ya. Itu baru di pembahasan nilai kepahlawanan di iklan. Seperti itu caranya ya. Jadi mulai pertama dulu diruntut sampai akhir itu sebenarnya ceritanya bagaimana. Gitu. Cara identifikasi ini ya. Identifikasi visual itu seperti itu ya, Mas. Jadi ceritakan bagaimana kehadirannya tokoh ini bagaimana, itu apa maksudnya, kemudian tujuannya apa gitu ya. Nanti kan pada intinya dia kan beriklan, ya kan? Nah, nanti ini analisis iklan dengan teori semiotika Peirce gitu ya. Yang pertama ini ada yang namanya sosok tokoh utama, caranya seperti itu. Kemudian ada 2 pemilihan bahasa tadi ya. Bahasanya bahasa apa? Jepang. Benar ya, Jepang ya? Terus busana yang dipakai, bentar ya, ini satu dulu ya. Yang pertama ini sosok tokoh utama. Sosok tokoh utama. Hasil analisis interpretasi Charles Sanders Peirce dalam iklan Gojek versi kamu Gozali itu, sosok tokoh utama dalam iklan ini berarti siapa? Ghazali dan Gavan. Yang berasal dari mana? Bahasanya bahasa apa? Dari Jepang. Jepang. Berarti dari Jepang ya? Setuju nggak? Terus sosok Ghazali ini terinspirasi dari kata Gojira yang merupakan makhluk mitologi gitu ya. Yang berasal dari Jepang juga. Dan sosok Gavan merupakan sosok superhero pada film anak-anak di Jepang. Ada itu ya. Jadi begini cara menilai atau menginterpretasi makna ya. Jadi seorang istilahnya kita sebagai, kalau sekarang kan kita memposisikan diri kita sebagai audiens ya Mas ya. Jadi ya tetap melihat sesuatu itu harus dengan multi aspek dan multi disiplin gitu, tidak terpaku pada satu kacamata saja untuk memecahkan sebuah masalah gitu ya. Kemudian selain itu pemilihan bahasa yang digunakan oleh Ghazali dan Gavan merupakan bahasa Jepang namun dibawakan dengan bagaimana? Parodikan. Dengan memparodikan ya. Ya, betul, diparodikan. Kemudian busana yang dipakai Ghazali bagaimana, Mas? Busana yang dipakai Ghazali dan Gavan, wujud visualnya bagaimana? Ya apa itu? Robot. Biasanya robot bajunya dari apa? Berbahan apa? Besi, kemudian logam. Bentuknya mungkin seperti mesin ya. Kemudian kalau dalam pemilihan istilahnya busana ya, kalau dalam iklan ini bisa menunjukkan unsur apa Mas di sini? Berarti ada apa? Unsur apa? Tahu futuristik nggak? Apa itu? Hah? Iya, tentang masa depan ya. Jadi ada modernitas yang menunjukkan apa? Kemajuan dalam bidang teknologi yang muncul dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Terutama pada aplikasi Gojek. Jadi nyambung ya Mas ya. Gitu. Jadi ada unsur futuristik di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Gojek yang termasuk gitu nggak Mas? Berarti mengikuti ya. Oke, ada kebaruan-kebaruan ya. Kemudian pemilihan tempat atau pemilihan latar belakang. Bagaimana? Digambarkan di mana tadi? Di desa enggak ya kayaknya ya?
Di mana tadi ya? Tempat gersang ya. yang lapang gitu. Apa desa ya? Masa desa Mas tadi? Mas. Warganya yang Ya. Kayak daerah pinggiran ya. Tapi nggak masuk desa sih ya. Di mana berarti ya? Disepakati aja ya. Kita kalau misalkan di desa kira-kira mereka pakai Gojek nggak? Di desa enggak kayaknya ya. Mungkin karena disesuaikan dengan istilah kan masyarakat yang memakai misalkan aplikasi ini kan mungkin mereka cenderung konsumtif ya Mas ya. Jadi pemilihan latar tempat atau latar belakangnya ini mungkin bisa di pinggiran kota mungkin. Bisa ya? Di pinggiran kota ya. Mungkin bisa seperti itu. Didukung dengan apa ya? Karena nggak ada bangunan? Itu lebih ini lebih menyesuaikan dengan tema superhero-nya. Menyesuaikan ya. Karena superhero Jepang itu rata-rata background-nya yang kayak gitu. Tempat-tempat yang gersang. Iya, di tempat yang luas, dikelilingi batuan gitu ya. Bukit tinggi. Kemudian apa lagi ya? menurut saya Gimana, Mas? latar belakangnya itu tidak hanya menggambarkan tempat tapi properti yang dipakai juga seperti tadi. Jadi latar belakang itu nggak cuma menyesuaikan asalnya dari mana kayak dari Jepang, tapi juga merepresentasikan apa yang diiklankan. Misal kayak tadi ada apa ya, waktu di bioskop dia di bioskop, terus waktu apa ya berangkat capaian di bagian akhir itu propertinya kayak dia bikin semacam kursi tapi dari batu terus jadi merepresentasikan sesuatu sama scene yang digambarkan. Oh iya, bisa gitu ya. Hmm. Ya, memang ya betul 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 juga kata Mas Roga tadi ya. Disesuaikan pemilihan tempatnya ya. Sesuai dengan misalnya kan identik dengan gitu ya Mas ya. Bukit tinggi, kemudian apa? Dikelilingi bebatuan, efek-efek ledakan-ledakan ya Mas ya. Mm-mm. Pakaiannya yang digunakan juga usang ya. Tapi kan di sisi itu kan yang pertama itu kan kalau dilihat itu kan ada kayak masyarakat menengah ke bawah ya. Maksudnya mereka kayak ngopi gitu kan. Iya enggak? Tapi kan enggak misalnya enggak di pusat kota kan ya berarti ya. Ya mungkin di pinggiran kota yang jauh dari pusat kota gitu ya mungkin ya. Atau jauh dari keramaian gitu. Jadi mungkin dari sini itu bisa dikaitkan dengan pemilihan tempat ini menandakan bahwa sekarang bagaimana Gojek itu bisa hadir atau sudah hadir dan mencakup hingga di daerah pinggiran gitu ya. Dan tidak hanya di pusat kota atau keramaian saja. Masuk ya Mas ya, berarti iklannya ya. Kemudian pesan iklan yang disampaikan dengan cara yang unik. Iya enggak? Menyampaikan apa itu tadi? Paling inti dari yang paling belakang tadi. Saya putar lagi ya. Kalau nggak diulang-ulangi gini nanti bingung. Pahami yang bagian terakhir ya. Itu menyampaikan apa?
Oke. Ya, tutup lagi. Klik lagi. Sini. Gimana ini? Yang pesan iklan yang disampaikan bagaimana? Betul. Jadi pesan iklan yang disampaikan itu Gojek ini memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa gimana Mas setelah pakai iklan? Gimana? Itu pakai itu Mas. Pakai mic-nya di situ. Bisa dijawab Mas Akbar. Ada fitur baru setelah update aplikasi Gojek. Ada? Fitur baru Mm-mm. kayak tadi misal pesan makanan, terus ini kayak melayani jasa yang lain, misal kayak jasa ini mendinginkan badan yang dikasih handuk gitu tadi. Ya intinya menawarkan fitur baru dari Iya, updatean jadi itu. Gojek ingin memperkenalkan kepada masyarakat bahwa Ada sekarang ada aplikasi yang sudah diperbaharui ya. ya, Apa saja tadi? ada Fitur-fiturnya bagaimana? jasa antar makanan. Ya, kemudian ada GoFood, Go apa tadi? GoRide, Ya, ada GoTix ya. GoRide, ya, GoTix. Nonton tadi ya. Ya, Terus Go apa tadi? Banyak ya. banyak. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ada yang bisa menyimpulkan di sini? Dari analisis sosok tokoh utama, pemilihan bahasa, pesana yang dipakai Ghazali, kemudian pemilihan latar belakang, kemudian pesan iklan yang disampaikan. Iya, Mas Ananda Prayogi, silakan kesimpulannya bagaimana? Menurut saya dengan adanya iklan ini merepresentasikan bahwa dengan adanya Gojek itu menjadi sebuah aplikasi yang solutif, bagaikan superhero yang bisa bagaikan superhero yang bisa kayak membela atau mungkin kayak bukan menawarkan, lebih ke arah kayak menjadi solusi di masyarakat dan tidak membeda-bedakan. Ya, betul gitu ya. Iya, Kan statusnya itu. ini tadi direpresentasikan ada nilai-nilai kepahlawanan ya. Iya, Kemudian kesimpulannya mungkin seperti ini. Jadi nilai-nilai kepahlawanan yang menjelaskan tadi itu kan ada nilai pengorbanan, iya, dan perjuangan, kesetiaan ya. Seorang siapa? Pengemudi Gojek ya. iya, Jadi dalam hal ini terlihat bahwa pengemudi Gojek itu dapat dijadikan sebagai penolong dalam aktivitas, gitu ya. iya, Karena semua kebutuhan dapat diatasi ya Mas ya, iya. dengan hadirnya aplikasi Gojek. Gojek. Kemudian iklan Gojek versi kamu, Gozali itu adalah iklan yang bagaimana berarti? Informatif. Karena Gojek memperlihatkan dan menjelaskan fitur baru. Iya, Jadi kan dijelaskan tadi GoRide untuk ini, GoTix untuk ini ya, iya, GoFood untuk ini, GoAuto. Jadi bisa membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. iya, Pinter Mas ya kalau membuat iklan seperti ini ya. iya, Kalau misalkan orang awam ya,
nggak tahu teori semiotika, nggak bisa menganalisis, kira-kira nyampe nggak iklan ini? Mungkin Untuk anak kecil misalkan, umur-umur 7 tahun, bisa nggak misalnya menilai, istilahnya maksud dari iklan ini gimana gitu, bisa nggak untuk anak umur 7 tahun? mungkin hanya sebatas jadi hiburan saja. Hiburan ya, karena Iya. mungkin mereka tidak menggunakan fitur-fitur itu ya. Iya, Beda lagi kalau mereka sudah menggunakan fitur ini, kemudian oh ternyata di Gojek itu bisa ada ini, ada itu, ada ini, ada itu gitu ya. iya, Mungkin seperti itu. Tapi ya sudah memenuhi ya Mas ya. iya, Maksudnya nyambung gitu ya. iya. Tadi juga waktu di iklannya ada fitur kayak tidak hanya menawarkan jasanya seperti GoFood, GoTix atau GoMassage yang di bagian akhir, tapi juga ada fitur terbaru kayak ngepin sesuai sama apa yang kita minati gitu, kalau nggak salah. Ya, Di gitu Mas. Coba kita lihat lagi ya. Iya, Bentar, biar lebih komplit lagi. Coba, makanya ini fungsinya kita belajar bersama. habis ini, Yang mana? habis ini mungkin. Habis setelah ini ya? Iya, sekitar habis ini. Nah, ini masih kosong tampilannya. Fitur ya, tampilannya ya. Iya, masih di atasnya masih kosong. Kayak mengelompokkan gitu loh, Mas. Iya, Jadi mengelompokkan fitur-fitur yang sering digunakan iya benar. di tampilan dengan aplikasi Gojek. Kayaknya gitu ya. Iya, menurut saya kayak gitu. Sebentar ya. Ini Nah, ya, ini masih Mas. kosong di atasnya. Ini ya. Iya, itu masih kosong. Tekan salah satu layanan untuk Menambahkan ke untuk 7 layanan favorit. 7 layanan favorit ini Iya, ya. iya. Oh iya, itu mungkin ya Mas ya. Itu salah satu fiturnya yang baru. Kan ini ada tulisannya, wow sekarang bisa milih servis favorit ya, Iya. keren. Nah itu. Cukup jelas ya? Iya. Oke, jadi begitu caranya seperti itu. Ada pertanyaan? Atau masih bingung tentang semiotika ini dalam iklan? Jadi cara kerjanya cara kerjanya teorinya itu seperti itu saja. Gitu ya. Tidak sesulit kita atau kalian menjelaskan tentang teorinya itu, tapi kalau sudah diaplikasikan gampang ya, mudah ya. Nah, seperti itu saja. Jadi caranya seperti itu. Membantu kita dalam menganalisis saja, gitu ya. Memakai ini yang namanya apa tadi ini Mas? Teori apa? Segitiga makna. Oke. Kembali lagi ke sini. Ini sudah slide ke-6. Sudah habis ya? Sudah kesimpulan ya? Sampai sini paham? Slide-nya nggak terlihat di sini, Bu. Oh, slide-nya nggak terlihat di sini? Nggak maksudnya diam di sini? Nggak ke-share, nggak ke-share. Nggak ke-share. Nah, udah terlihat. Iya, kalau tadi belum ya? Tadi belum, tapi sempat ada tadi. Oh iya ya, maaf ya Mas ya. Ini sudah ya, sudah sampai kesimpulan. Ada pertanyaan Mas yang di online? Mas siapa tadi yang nggak on cam ya? Sebentar. Mas Deniar Arjun. Halo? Halo Mas Deniar Arjun. Halo, halo Bu. Apakah ada suaranya? Gimana? Masih menyimak? Ya, baru kembali lagi. Iya. Eh, Mas lokasinya di mana ya? Daerah mana? tinggal saya Iya. di Nganjuk.
Oh, nganjuk. Oke. Mas tadi kesimpulannya bagaimana? Bisa diulangi kembali? Kesimpulan dari iklan Gozali tadi. Iya. Mungkin sedikit yang saya tangkap bisa datang memberi solusi di tengah keributan atau masalah mungkin Ada lagi? it- itu aja kayak. Itu aja. Yang bisa ditangkap itu ya. Apakah suaranya di sini cukup jelas? Jelas jelas Halo? jelas. Jelas? Cuma di sini ada acara jadi agak bentrok soalnya. Oke, baik ya. Hari ini bisa presentasi, Mas? Bisa bisa. Bisa ya. Baik, karena ini sudah selesai studi semiotika pakai contoh iklannya Gojek. Minggu depan kita seperti ini lagi ya. Jadi teori dulu, nanti terus kita lihat di dalam iklan yang nyata ya, biar nggak bingung. Kemudian karena ini ada 7 kali pertemuan, berarti masih ada 2 tugas lagi. 2 tugas yang harus kalian selesaikan secara individu ya. Kemudian kan ini belum ada yang belum presentasi. Mas Akbar ya Mas? Mas Akbar, kemudian ya Mas Dwiki, sama Mas Daniar Arjun. Hari ini kalau bisa kita selesaikan untuk presentasinya dulu. Setelah selesai presentasi baru kita ke tugas yang berikutnya ya. Gitu saja. Biar nanti nggak bentrok. Maksudnya yang belum itu tugasnya nggak numpuk-numpuk gitu ya. Kita dengarkan dan bisa diskusi bersama dengan Mas Daniar Arjun sama Mas Akbar dan Mas Dwiki Maulana. Siapa yang mau duluan? Bisa? Nanti yang di kelas bisa hadap kamera, pakai mic-nya di situ. Mau share screen atau enggak, Mas? Iya, boleh. Di WA grup saja ya. Sudah dikirim kan? Sudah. Mas Dwiki dulu ya berarti ya? Sebentar ya, Mas ya. Tak buka WA dulu. Karena ini susul menyusul, jadi mau nggak mau mereka harus presentasi. Sudah tampak yang di Zoom? Terlihat. Sudah ya. Oke. Mas Dwiki bisa ke depan kamera. Sini Mas. Diarahkan dulu pakai tangannya. Bisa nggak? Bisa dibantu sama Mas Ananda Prayogi. Bisa Mas? Pakai gini melambai aja. Sampai warna biru. Ya, udah. Mic-nya jangan lupa dipakai. Perkenalkan dulu namanya siapa. Selamat malam teman-teman, selamat malam Bu Yun. Malam. Perkenalkan, nama saya Dwiki Maulana Aluda dan di sini saya akan membahas tentang analisa jurnal yang saya pilih yaitu motion grafis iklan layanan masyarakat tentang bahaya merokok. Mungkin mulai dari latar belakang dulu di sini. Seperti yang kita ketahui, motion grafis sekarang lebih banyak digunakan untuk berbagai iklan karena mungkin lebih interaktif dan juga lebih informatif daripada gambar statis. Di iklan ini berusaha menyampaikan apa bahaya dari merokok itu sendiri. Dan bisa kita ketahui dari
Bisa next, Bu. Oh ya, Dari tujuan jurnal ini dibuat, yang tujuan utama sendiri yaitu di sini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya anak remaja dan mahasiswa, karena di jurnal ini sebagai bahan penelitian yang digunakan untuk mengisi kuesioner yaitu para mahasiswa. Mungkin ada sedikit tujuan lain di sini, menggambarkan secara visual tentang bahaya merokok supaya lebih mengena atau lebih dapat di kalangan anak-anak muda dan memberi efek emosional secara visual dengan menggunakan gambar-gambar seperti ruang merah atau organ hitam. Terus ada juga di sini untuk mendorong audiens untuk berpikir ulang supaya mengubah sikap atau behavior tentang berhenti merokok itu sendiri. Kemudian di sini ada analisis target audience. Target utama dari iklan ini yaitu para mahasiswa dan remaja usia produktif antara 17 sampai 25 tahun. Terutama yang sudah merokok itu sebagai peringatan dan yang belum merokok sebagai tindakan pencegahan. pencegahan atau preventif ya. Kemudian secara karakter audiens sendiri, mungkin karakter audiens seperti anak-anak muda yang sedang dalam proses pencarian identitas atau pembentukan identitas. Kemudian yang anak-anak yang terbiasa mengonsumsi sosial media karena di sosial media juga cukup banyak tentang orang yang merokok itu sendiri. Terus kemudian anak-anak muda ini juga rentan terhadap tekanan sosial atau citra diri karena biasanya di tongkrongan anak muda itu kalau nggak merokok nggak keren Nggak gitu. keren. Ya, Oke. biasanya ada yang begitu. Kemudian di sini di pembahasan terakhir ini yaitu evaluasi pesan iklan sendiri. Cara penyampaian pesan ini tentu jelas menggunakan motion grafis, terus memanfaatkan icon visual seperti paru-paru yang rusak, gigi kuning, organ yang menghitam, dan segala macam untuk lebih dikenali dan menggunakan warna ekstrim, ya, merah, hitam, abu-abu untuk menimbulkan rasa takut atau jijik mungkin. Dan simbol yang digunakan juga mengacu kepada kesepakatan konvensi bersama seperti pita pink menggambarkan kanker payudara dan lain sebagainya. Oh, ada ya. Ada di jurnalnya dibahas. Hmm. Kemudian efektivitas penyampaian ini berdasarkan hasil kuesioner di sini menunjukkan data 89% sampai 97% responden mengatakan bahwa pesan ini tersampaikan dengan baik. Kemudian pesan yang disampaikan itu juga berdampak secara kognitif, artinya pemahaman audiens itu mengerti dan secara afektif juga audiens merasa takut dan jijik, dan secara kebiasaan atau behavioral audiens cenderung ingin kemudian menghindari kebiasaan merokok ini. Dan di poin yang terakhir ini potensi hambatan yang mungkin sebagai bahan evaluasi untuk pembuatan video iklan ini, ada beberapa simbol yang mungkin audiens kurang familiar ya. Di jurnal sebenarnya ada, tapi di sini saya nggak menunjukkan gambarnya. Ada bintik-bintik itu mungkin sebagian besar menganggapnya itu seperti entah jerawat atau apa segala macam. Jadi interpretasi yang melihat itu bisa luas itu. Iya. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu catatan. Dan yang kemudian durasinya juga cepat dan tidak ada apa ya, voice over atau penjelas gitu. Jadi cuma musik dan motion grafis. Mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Daniar Arjun ya. Dwiki, Maaf, Bu. Dwiki Maulana. Kebalik. Analisis jurnal.
Motion grafis iklan layanan masyarakat bayar merokok. Ada nggak Mas di sini iklannya? Iklannya kalau saya cari di YouTube nggak ada, cuma di judulnya itu ada kayak screenshot-screenshotnya gitu. Oh, perpotongannya aja. Oh, nggak kamu taruh sini ya? Iya, karena ini motion grafis ya. Tahu ya motion grafis? Apa Mas motion grafis itu? Video apa? Kayak anu ya, film apa? Soundship ya? Iya nggak sih? Beda. Kayak foto-foto gitu bukan sih? Oh ini iklan Oreo yang bulan. Oh iya, Oreo hiu ya. Oke. Mm-mm. Ada pertanyaan untuk Mas Dwiki Maulana? Boleh tanya gini. Analisis jurnal motion grafis iklan masyarakat bahaya merokok. Efektif gak ini iklannya? Kalau berdasarkan apa yang kalian lihat di sekeliling kalian, efektif atau tidak? Tidak ya? Banyakan tidak ya Mas ya? Kalau Bu Yun menilai itu tidak efektif ya, maksudnya ngeyel, justru orang-orang lebih ngeyel ya kan? Bodoh amat dan tidak peduli gitu ya. Kalau ini ditunjukkan kepada misalkan anak SD ya, mungkin ya, sekitar usia katakanlah 9 ya. 9 sampai mungkin berapa tahun kalau SD itu? 11 12 ya. Dengan rasa penasaran mereka, kemudian melihat gambar yang seperti itu tadi, kita rasa takut atau jijik. Mungkin lebih besar rasa penasarannya ya, daripada rasa takut atau jijiknya. Ya, memang seperti ini mungkin dimaksudkan agar apa iklan iklan rokok ini kan membuat iklan layanan masyarakat ya. Yang membuat ini rokoknya atau siapanya, Mas? Oh, mahasiswanya. Oh, gitu. Jadi membuat iklan layanan masyarakat bahaya merokok. Gitu ya. Tapi kalau tujuannya apa sebenarnya? Di iklan itu kan di rokok itu kan dicantumkan gambarnya ya. Itu ada pesan yang terdampak secara kognitif itu ya. Kayak tadi yang dikatakan tadi, tujuannya untuk apa? Dari rokok sendiri itu loh. Kan ada wujud visualnya ya, gambar nyatanya, maksudnya gambar secara itu tujuannya untuk apa sebenarnya? Kenapa mereka kan kalau dicantumkan itu kan orang merasa jijik gitu. Kenapa kok nggak dibikin yang biasa-biasa aja? Apakah ada persyaratan khusus untuk edar harus dengan itu? Ada yang mempelajarinya sampai situ? Kenapa kok itu ditunjukkan dibungkus rokok? Fotonya itu maksudnya. Kalau dulu kan nggak ada ya. Kalau sekarang kok ada itu kenapa? Kalau meminimalisir penggunaan berarti mereka ingin income mereka justru malah akan kurang. Bawah umur ya. Jadi tujuannya memang untuk yang di bawah umur saja. Harusnya kan semuanya ya. Kalau ngomongin masalah kesehatan, ya enggak?
Tapi bagaimanapun, seperti yang Bu Yun katakan tadi, meskipun ada gambarnya yang mungkin menjijikkan ya, mereka tetap akan konsumsi rokok. Jadi ya itu tadi, bodo amat, tidak terlalu efektif. Meskipun mungkin dalam pasarnya rokok mungkin sekarang harus menyantupkan itu ya. Kan rata-rata ada gambar itu semua ya? Ya enggak sih? Atau enggak? Atau tertentu? Ada semua, Mas? Oke, jadi mungkin sebagai syaratnya ya sekarang ya. Harus ada itunya, gambar itunya. Tuh, kemudian latar belakangnya tadi apa? Masyarakat dinilai lebih praktis, hemat biaya, dan mudah dipahami. Dalam isu mampu menggugah emosi dan menyampaikan pesan dengan cepat. Oleh karena itu penting untuk memahami bagaimana. Oh, ini jadi lebih ke penampilannya ya Mas ya. Pakai motion graphic itu seperti ini. Gitu ya Mas. Oke, bisa dilanjutkan sama. Udah nggak ada pertanyaan ya? Bisa mengerti semua ya, jelas ya. Sekarang ke Mas Daniar Arjun. Bisa share screen? Apa sudah kelihatan? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya akan mempresentasikan tugas yang judul bagian penting yang harus dianalisis pada jurnal iklan yang saya teliti, yaitu iklan TVC sosis Sones terhadap minat belajar anak sekolah dasar. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan iklan. Tujuan utama dari iklan sosis Sones yaitu sesuai judulnya TVC, yaitu komersil, yaitu untuk mengenalkan produk dan mendorong audiens untuk membeli. Iklan ini bertujuan untuk mempromosikan, meningkatkan minat beli dan konsumsi sosis Sones, khususnya anak-anak usia sekolah atau SD. Dan iklan ini juga bertujuan untuk mendorong perilaku positif seperti semangat belajar atau beraktivitas atau pada olimpiade atau kejuaraan lainnya agar berprestasi. Selanjutnya, analisis target audience. Target audience iklan sosis Sones ini yaitu anak-anak sekolah dasar sebagai audiens utama karena mereka menyukai hiburan atau sebagai penonton TV atau YouTube, dan mereka juga responsif terhadap visual, musik, tarian, dan konten yang sudah diingat tentunya. Namun orang tua juga tetap menjadi target yang strategis sebagai pembeli produknya untuk anak, dan yang harus diyakinkan melalui kesan atau pesan seperti produk sosis Sones aman, sehat, dan positif tentunya bagi perkembangan anak. Selanjutnya, evaluasi pesan iklan, yaitu penyampaian pesan iklan menggunakan audio visual dan emosional seperti jingle dan tarian yang mudah diingat dan ditiru, dan tokoh idola atau figur yang menarik perhatian mereka dengan ekspresi senang atau gembira. Penerimaan pesan iklan tersebut secara positif seperti terhibur, tertarik, dan ingin membeli tentunya. Dan dari negatifnya sesuai jurnal seperti kurang edukatif, hanya menampilkan figur atau idola yang sedang makan sosis Sones, dan penjelasan mengenai kualitas produk yang tidak cukup jelas. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mas, coba di bagian judul tadi gimana, Mas? Bagian penting yang harus dianalisis pada iklan
Divisi Sones terhadap minat belajar anak sekolah dasar. Bagian penting yang harus dianalisis pada Ini saya nyesuaiin sama yang PPT yang di learning ya. oh makanya kata-katanya kok enggak maksudnya judulnya ini apa berarti? Iklan divisi sosis Sones terhadap minat belajar anak sekolah dasar di Yogyakarta. Oh, ini dihilangkan aja ya Mas ya. Yang atas ini ya. Yang harus dianalisis pada gitu. Itu berarti itu dihilangkan dulu. Nah, langsung judul aja. Nah, itu. Iklan divisi sosis Sonais terhadap minat belajar anak sekolah dasar di Yogyakarta. Kurang ya. Yogyakarta. Gak apa-apa. Ada iklannya nggak, Mas? Sebentar. Kalau iklannya itu ada 3 kalau nggak 2. Nggak Sebentar, apa-apa. Coba diperlihatkan ya. Bisa? sebentar. Soalnya kalau nggak ada wujudnya agak susah ya, Mas, mengira-ngira ya. Sebentar ya, carikan dulu. Kalau Mas Akbar ada iklannya juga. Oh iya, nanti aja ya, Mas ya. Iklannya berarti harus saya setelkan di sini ya, Mas ya. Sudah kelihatan. Tuh. Udah, jadi play. Ya. Ini yang pertama. Ya, Terus yang kedua. sebentar. Maaf, ini tahun berapa ya, Mas ya? 2000. Untuk jadi juara perlu latihan keras dan makan makanan bermutu. Makanan para juara. Satunya lagi. Satunya lagi. Hmm. Ini. Ayo makan sosis so nice, enak bermutu. Sudah 3 ya. Bisa diperlihatkan kembali lagi tadi ya ke PowerPoint-nya. Sebentar. Hmm. Sudah kelihatan. Ya. Yang bagian terakhir sendiri. Evaluasi pesan iklan. Penyampaian pesan iklan menggunakan audiovisual dan emosional seperti jingle dan tarian yang mudah diingat dan ditiru dan tokoh idola yang menarik dengan ekspresi senang. Penerimaan pesan iklan tersebut positif seperti terhibur, tertarik dan ingin membeli, dan negatifnya seperti kurang edukatif, hanya menampilkan figur atau idola yang sedang makan dan kualitas produk yang tidak cukup jelas. Ini jurnalnya tahun berapa, Mas? Jurnalnya tahun 2013. Lama sekali ya, makanya. Ya. Kalau dari iklan-iklannya itu kayaknya dulu itu Bu Yuyun masih sekolah SMA kayaknya, Mas. Jadi memang kalau ini jurnalnya tahun 2013 dengan evaluasi pesan iklan, maksudnya ini evaluasi pesan iklannya kamu buat sendiri atau dari jurnalnya? Yang dari jurnal itu yang komentar negatifnya. Komentar negatif. Yang itu pesan negatifnya. Oh ya. Kurang edukatif, hanya menampilkan figur atau idola yang sedang makan, dan kualitas produk yang tidak cukup jelas. Iya, betul ya? Setuju nggak yang di sini? Setuju ya, Mas ya? Kurang efektif ya. Nah, seperti itu. Kalau tadi efektif ya. Kalau yang Gojek menurut kita. Kalau yang ini menurut kita kurang efektif gitu ya. Siapa tahu menurut orang lain efektif ya. Nah, gitu makanya sulit sekali. Gitu ya. Jadi ada di sini ada positifnya, ada negatifnya. Kalau Bu Yuyun
jujur ya, Buyun tidak terhibur. Iya, Kak. Mungkin kalian juga tidak terhibur ya? B aja gitu ya. Hanya mungkin nostalgia. Kemudian karena Buyun tidak terlalu konsumtif, maka Buyun tidak ingin membeli. Apa kalian ingin membeli? Tidak, gitu ya. Jadi semua itu dikembalikan ke apa? Kita dulu belajar apa? Heeh. Ada yang namanya AIDA itu loh ya. Apa saja Mas? Ingat? Heeh. Tension. Ayo coba. Dress, Dress. Apa desire, lagi? Heeh. sama action. Sama action. Pertama kita melihat dulu ya. Setelah melihat, kita nggak tertarik. Berarti kita nggak beli. Gitu ya. Berarti belum sampai situ ya ini ya iklannya ya. Oke. Gitu. Semua ada positif negatifnya ya. Jadi tidak ada yang salah dengan iklan ini sebenarnya. Cuman kita sebagai konsumen aja yang tidak sampai pada apa AIDA tadi ya. Ada pertanyaan untuk Mas Daniar Arjun boleh? Mas Faik? Halo Mas Faik. Dari tadi diam aja nggak ada suaranya. Ada, Bu. Iya ada ya. Ada pertanyaan untuk Mas Daniar Arjun? Cukup jelas sih, Bu, untuk Jelas ya. Heeh. Oke. Baik, bisa dilanjutkan Mas Akbar. Ini sudah ya Bu berarti. Sudah. Mas Daniar Arjun sudah. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Terakhir Mas Akbar. Baik, ini adalah presentasi terakhir dari Mas Muhammad Akbar Ardiansyah. Bisa hadap kamera. Kameranya diputar dulu pakai tangan sampai warna biru. Wih, gitu ya. Oke, silakan Mas. Baik, selamat malam semua. Oke, jadi hari ini saya akan mempresentasikan psikologi dan komunikasi iklan, yaitu iklan Tokopedia Promo 1212, kolaborasi bersama Kubukan Heru dan Hayakim. Ya, bentar. Iklannya ya. Yo, Kobo, what do you think? Ah! Wah, Tokopedia 1212. Baik, saya lanjutkan. Identifikasi tujuan iklan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan interaksi jual beli di dalam aplikasi Tokopedia dengan memperkenalkan promo 1212 tadi. Pesan utamanya adalah mendorong masyarakat untuk berbelanja di Tokopedia karena iklan ini paling ditujukan kepada pembeli atau konsumennya sendiri. Next, Bu. Oke, next. Analisis target audience. Target utamanya yaitu audiens dengan rentang usia dewasa sekitar 18 hingga 30 tahun yang mencari promo belanja terbaru. Lalu audiens yang berminat pada budaya Jepangan seperti anime, VTuber, J-pop, dan lain-lain. Anak muda juga menjadi target utama dalam hal ini. Next, Bu. Selanjutnya, evaluasi pesan iklan. Menurut saya, iklan ini sudah sangat efektif dan sempat viral di berbagai media sosial. Ini iklannya tahun 2023 kalau nggak salah. Kubukan Heru merupakan VTuber asal Indonesia bersama Hayakim, seorang musisi asal Indonesia yang dikenal dengan MV visual anime dan genre musik Jepang.
Kobo Kaneru yang merupakan VTuber asal Indonesia bersama Heya Kim, seorang musisi asal Indonesia. Kok double? Kenapa? Oh, enggak. Iya, betul. Ya, betul. Dengan MV visual animasi dan konsep musik Jepang dengan genre seperti lofi, hip hop, dan Vocaloid. Mereka berdua mempunyai banyak audiens internasional, terutama Kobo Kaneru yang mungkin saat ini seorang VTuber terpopuler di Indonesia karena karakternya yang sangat menggambarkan orang Indonesia antara lain ramah, humoris, dan menarik. Jadi dua orang yang berkolaborasi bersama Tokopedia ini sudah memiliki kredibilitas yang cukup besar baik nasional maupun internasional. Dan karena ini juga iklan Tokopedia ini viral di berbagai medsos dan penyebaran informasinya juga cepat karena target utamanya yaitu anak muda. Oke, Bu, next. Maaf ya. Ini ya. Sudah? Sudah. Ya. Mereka mempunyai audiens karena kelihatannya sebenarnya orang Indonesia ramah, humoris, yang menarik. Terima kasih. Sudah? Sudah. Sebentar. Iklan Tokped 1212 kolaborasi bersama Kobo Kaneru dan Heya Kim, gitu bacanya ya. Iklannya ini kira-kira ditujukan untuk pembeli atau konsumen rentang umur berapa, Mas? Umurnya yang 18 hingga 30 tahun, sekitar segitu. Gitu ya. Iya. Kalau orang umur 50 tahu nggak? 50 sih kayaknya nggak terlalu ngikut ya. Soalnya usia 50 itu biasanya ikut sama orang-orang di rentang usia ini kalau mau belanja atau apa itu biasanya. Iya. Berarti dia ini membuat iklan dengan ini ya, audiens dengan rentang usia dewasa sekitar 18 sampai 30 tahun yang mencari promo belanja terbaru ya. Audiens yang berminat pada budaya Jepangan. Jepangan ya memang ya. Iya, temanya gitu. Iya, memang gitu tulisannya. Iya. Jepangan, enggak langsung budaya Jepang gitu ya. Sama aja sih kayaknya. Sama. Iya. Kan ada jeje. Ada perulangan Jepangan ya. Seperti anime. Oke. Anak muda menjadi target utama dalam hal ini. Cuman gini ya, berarti ini kalau ada budaya Jepangan, berarti untuk minat belanja apa ini, Mas? Untuk di 12-12 ini. Kan ini berarti kan targetnya kan khusus. Tidak semua anak muda itu menyukai anime, ya kan? Kemudian tidak semua anak muda menyukai konsep musik Jepang dengan genre seperti lofi, hip hop, dan Vocaloid, ya nggak? Ya. Kalau misalkan ini anaknya audiensnya suka musik metal, nggak mungkin ya dia ya tertarik nggak sama ini, nggak mungkin ya kayaknya ya. Mungkin ini ditujukan untuk mereka yang mungkin mencari merchandise mungkin ya. Mungkin seperti itu untuk yang suka anime, kemudian apalagi biasanya action figure gitu ya. Jadi ini memang targetnya khusus. Atau mungkin nanti ini kan mungkin kolaborasi ya Mas ya. Kolaborasi atau ini apa sih? Tokped tadi. Iya. Apakah Tokped ini mengendorse dia si ini dan ini? Ya, mengendorse. Gitu. Jadi ini di-endorse ya. Kobo Kaneru karena Kobo Kaneru dan Hakim tadi siapa? Sebentar. Konten kreator atau musisi asal Indonesia yang dikenal
visual anime dan konsep musik. Oh iya, mereka berdua mempunyai banyak audiens internasional, terutama kombinasinya mungkin Robin dan ini karena karakternya yang sangat menggambarkan orang Indonesia, ramah, humoris, dan menarik. Maaf ya, Bu Yin tanya dulu ya. Ya, Kobo Kanaeru tadi yang mana berarti? yang anime biru, karakter biru tadi. Yang anime tadi. Iya, Terus yang cowok pakai gitar tadi namanya Yakin Heakim. nama panggungnya. Oh, gitu. Jadi kalau konten mereka ini kan Bu Yuyun nggak pernah lihat nih. Ya. Kamu apakah sering melihat mereka berdua ini? Ya, cukup sering, tapi ya jarang juga. Jarang Kadang-kadang. juga. Berarti mereka membuat seperti ini terus. Enggak, mereka ini kan Kontennya bagaimana? kalau si Kobo ini ya, itu dia seorang streamer, bisa terus gamer juga biasanya. Oh gitu. Ya, sering-seringnya streamer. Streamer, gamer Terus gitu si ya. Yakin ini musisi buat lagu gitu biasanya. Oh iya 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 iya. Jadi mungkin alasan Tokped memilih kolaborasi dengan ini, dengan anak dua ini, dengan berdua ini, Kubo Kanearu dan Hakim ini ada tujuan tertentu ya Mas ya. Yaitu targetnya untuk memperkenalkan promo 12-12 kepada ini, kepada audiens yang berminat pada budaya Jepangan gitu ya. Sudah itu saja berarti. Sudah. Terus pesan iklannya. Ada pesan iklannya dari situ? Nggak ada ya? Cuman gimana tadi? Disuruh apa? Nggak ada ya? Cuman ada 12-12 gitu aja ya? Kalau nggak salah. Ya nggak sih? Saya setel ulang ya. Ya. Soalnya agak bingung. Boleh duduk Mas? Nggak apa-apa Mas. Ya, oke. Sebentar. Share. Oh. Kalau Bu Yuyun menilai di sini lebih ke ini ya. Suara ya. Ya. Lebih menonjolkan ke apa, Mas? Musiknya ya. Iya nggak sih? Musiknya bagaimana tadi, Mas? Ceria ya, Mas ya. Oke. Coba kita lihat ya. Bu Yuyun nggak tahu ini. Coba. Ini tadi yang membuat siapa ini? Namanya? Ini Hanzo ini. Bukan. Siapa namanya? Siapa namanya? Oh gitu. Di Instagram namanya Sonic gitu. Kalau di YouTube nggak ada? Itu nggak ada kayaknya. Nggak ada. Adanya cuman ini, iklannya pakai ini saja. Ini soalnya kan sebenarnya si Sonic ini yang buat iklan ini itu anak saya gitu. Cuma sama dia nggak diupload ke sosmed. Soalnya ini juga komisian dari webnya itu. Oh gitu. Jadi mungkin ini semacam jingle ya. Iya kan? Kayak gitu ya. Kayak Indomie itu kan ada jinglenya ya. Gitu. Jadi lebih ke situ sih mungkin ya Mas ya. Kan ini cuman sudah 12-12 Tokped gitu kan. Jangan lupa gitu ya. Untuk mengingatkan tapi pakai ini ya, versi ini ya. Jadi tidak ada istilahnya tujuan khusus ya Mas ya. Tujuan khusus untuk membeli apa gitu loh, enggak kan? Cuman budaya Jepangan itu tadi. Iya, promo gitu aja ya. Ada pertanyaan untuk Mas Akbar. Misalkan ada yang kurang sesuai ini gitu. Ada? Mas Faik, Mas Muhammad Handi, sudah aman ya? Kalian berdua ya, sudah presentasi semua. Ada pertanyaan? Atau mungkin tambahan-tambahan yang ingin disampaikan?
Misalkan, Mungkin menurut saya iklannya tadi segmented sekali ya, dan targetnya kalau menurut saya nggak terlalu besar juga untuk pengguna ya, Tokopedia, nggak mayoritas itu mm-mm. yang tahu hal itu tadi. Jadi mungkin yang sengaja iklan ini mungkin kalau saya rasa adalah serangkaian iklan dengan tema-tema yang lain pun ada mungkin. Ya ini salah satu contoh yang versinya Kubu mirip kayak Gojek tadi kan ada beberapa versi. Mungkin seperti Ya. itu. Jadi berbagai banyak versi ya. Mungkin ini khususnya targetnya di bidiknya di situ. Terus nanti ada lagi di bagian yang misalkan kita bagi per genre ya. Kalau musik ya, kalau kita bicara musik ya, nanti di genre yang berbeda gitu ya. Untuk promosi 12-12 di genre yang berbeda gitu mungkin. Ya bagus sih. Karena kalau misalkan dijadikan satu akan kesusahan ya kan. Jadi diberikan per minatnya. Oke, bagus ya. Jadi seperti itu. Membuat iklan bisa dijadikan sebagai acuan untuk istilahnya kita membuat klasifikasi khusus. Gitu. Baik, untuk kuliah hari ini Bu Yuyun sudahi dulu ya. Untuk tugas berikutnya menyusul tinggal 2 tugas yang harus kalian kerjakan, hanya saja saya berikan di pertemuan minggu berikutnya gitu. Jadi kita santai-santai dulu sambil Bu Yuyun menyiapkan soal buat UAS soalnya. Oke. Baik, bisa saya akhiri dulu ya, Mas, di sini. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Oke.